Halo semuanya. Oke, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita masuk ke materi PKN. Ya, apa itu? Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jika di awal mulai pertemuan yang lalu-lalu kita sudah belajar mengenai hakikat dari kedaulatan, kemudian jenis kedaulatan, dan kedaulatan yang dianut oleh Indonesia. Kali ini kita akan belajar prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, apabila kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan kedaulatan di Indonesia. Nah, sebagai pengetahuan awal ya, loh apa sih bedanya ya Undang-Undang sebelum amandemen dan setelah amandemen? Jadi amandemen itu ada perubahan pada pasal-pasal yang ada di dalamnya. Nah, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini sempat menguat ya semenjak tahun 2019 ya ketika Jokowi awal-awal dilantik ya. Nah sejauh ini Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengalami 4 kali amandemen. Nah sejumlah perubahan besar dalam ketatanegaraan pun terjadi ya. Sudah tadi kan dikatakan ada 4 kali ya. Amandemen pertama yaitu 19 Oktober 99. Ya, fokus ini untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden, yaitu sekarang menjadi 5 tahun dan hanya boleh menjabat 2 kali periode. Sedangkan amandemen yang kedua adalah 18 Agustus tahun 2000, yaitu menambahkan aturan antara lain wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Nah, kemudian ada amandemen yang ketiga, yaitu terjadi pada 10 November 2001, ya, terkait dengan kedaulatan negara. Nah ini tadi yang inilah yang nanti akan kita bahas ya, terkait dengan kedaulatan negara, aturan pemakzulan hingga pembentukan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi munculnya DPD, KY sama Mahkamah Konstitusi ini setelah amandemen ketiga. Nah, amandemen 3 juga mengamanahkan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tidak dilakukan oleh MPR ya. Jadi sebelum ada amandemen yang ketiga ini, presiden itu yang memilih adalah MPR ya. Walaupun kita pernah melaksanakan pemilu ya, orang tua kita dulu ya setelah tahun pas masa pemerintahannya Soeharto. Tapi tetap yang kita itu lewat representasi ya, tetap suara kita itu diwakilkan ya lewat MPR. Kemudian ada amandemen yang keempat, itu tahun 2002 ya, perubahan dalam sektor pendidikan, perekonomian, dan juga aturan peralihan dan tambahan. Jadi ini sekilas mengenai amandemen ya pada pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tadi kan di amandemen 3 ada terkait bentuk kedaulatan ya. Jadi gitu. Nah, yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Nah, berdasarkan ketentuan pasal ini, hasil amandemen, ya, pasal 1 ayat 2 ini dari sebelumnya ada pasal dasar sebelum amandemen dan setelah amandemen. Nah, perlu kalian ketahui kalau sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Ya, jadi kita sudah pernah melaksanakan pemilu contohnya, ya. Tapi yang melaksanakan itu adalah MPR. Ya, perwakilannya itu. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, kalau kalian ingat di video sebelumnya itu kita sudah membahas kalau negara Indonesia selain eh, menganut kedaulatan rakyat, juga menganut kedaulatan hukum. Nah, ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3 hasil amandemennya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala sesuatu harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Artinya apa? Semuanya harus berdasarkan hukum dan tidak boleh berdasarkan kekuasaan. Jadi semuanya itu masyarakat, pejabat, pemerintah itu harus tunduk kepada hukum. Ya. Dan hukum itu tidak bisa diubah-ubah. Artinya begini, tidak bisa ditoleran. Ya, tapi bisa harus ikut aturannya memang. Ya. Dan
harus adil. Ya, mentang-mentang anaknya pejabat terus jadi kebal hukum, tidak boleh ya. Kemudian anggota MPR, ya MPR ini anggotanya terdiri dari DPR dan DPD, kemudian Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPRD ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum pasal 22E ayat 2. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis ini dalam pasal 18 ayat 2. Nah, berdasarkan ketentuan pasal-pasal itu tadi, kekuasaan memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang terpercaya itu diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Ya, jadi kita melakukan pemilihan langsung. Ya, kalau masih ingat, asas dari pemilu adalah lubah jurdil. Rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang akan memimpin dan wakil mereka. Karena ini merupakan wujud kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Ya, jadi di sini itu DPR itu DPD, DPRD itu memegang amanah rakyat ya, harus pro rakyat ya, karena mereka dipilih oleh rakyat dan tugasnya adalah melayani rakyat, harusnya seperti itu ya. Tapi sekarang tahu sendirilah kondisinya seperti apa. Lalu berikutnya kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden. Nah, berdasarkan ketentuan pasal berikut, presiden memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan, ya, eksekutif. Ya, jadi presiden itu adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Ya, presiden di sini itu selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahannya. Dia yang melaksanakan pemerintahan. Presiden diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan sesuai kehendak rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ya, tadi kalau masih ingat, presiden itu dipilih oleh rakyat ya, melalui pemilu. Nah, ini beberapa potret dari presiden kita ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Yang terakhir Jokowi tahun 2014 sampai sekarang. Ya, nanti sampai periodenya 2024. Selanjutnya, presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. Ya, ini tertuang dalam pasal 7C. Ya, berdasarkan pasal berikut, ditegaskan bahwa kedudukan antara presiden dan DPR itu ternyata sama atau sejajar ya, walaupun DPR itu adalah sebagai badan legislatif, tapi sama-sama pemerintah kekuasaannya itu di pusat. Antara kedua belah pihak itu tidak dapat saling menjatuhkan. Ya. Presiden itu tidak dapat membubarkan dan membekukan DPR. Ya, begitu juga sebaliknya DPR itu tidak dapat menjatuhkan presiden ya. Jadi kedudukannya sama. Apa yang dikatakan oleh presiden itu harus diikuti oleh DPR. Begitu juga dengan DPR. Jadi saling bersinergi, saling bekerja sama. Ya, harusnya seperti itu. Walaupun begitu, pernah ada kasus ya mengenai dua mantan presiden kita yaitu Gus Dur dan Soekarno itu ingin membubarkan DPR ya. Ini kalian bisa cari beritanya di internet. Ya, beberapa terkenal sekali ini, terutama yang Gus Dur itu pernah ingin membubarkan DPR ya, akhirnya karena tapi ditentang kemudian sampai di sidang istimewa oleh ketua MPR saat itu yaitu Amin Rais. Lalu menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini isi dari pasal 17 ayat 1. Ya, ini potret dari Kabinet Indonesia Maju jilid 2. Ya, pemerintahannya Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, berdasarkan pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, presiden itu dibantu oleh para menteri ya. Jadi bisa dikatakan kalau menteri ini pembantu dari presiden. Nah, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya. Di sini menteri itu bertanggung jawab pada presiden ya. Jadi tugas-tugasnya KB itu dilaksanakan oleh presiden ya. Presiden mintanya gini ya, menteri ini yang melaksanakan. Jadi makanya kalau beberapa masyarakat kita yang awam itu mesti dikit-dikit yang nyalahkan banjir, yang disalahkan Jokowi. Terus katakanlah ada bencana ya banjir itu atau wabah yang disalahkan Jokowi ya, padahal belum tentu kadang itu menteri-menterinya juga kan, seperti bagian kalau ada corona seperti ini ya kan bagiannya menteri kesehatan ya, tapi menteri kesehatan kita nggak pernah muncul ya semenjak corona. Nah, ini dia setidaknya ada 34 menteri ya dalam susunan Kabinet Indonesia Maju yang ada pada saat ini.
Ya bisa dilihat ya mulai Mahfud MD, Prabowo Subianto, kemudian ada Terawan Agus, yang Menteri Kesehatan yang kondang sekali bicarakan akhir-akhir ini, Bambang Brojonegoro, Soeharto Monoarfa, Tito Karnavian, dan masih banyak lainnya. Ya, menteri-menteri ini bertugas bertanggung jawab kepada presiden. Ya, mereka ini membantu kinerja presiden dalam melaksanakan program visi misinya dari presiden. Nah, akhirnya selesai juga pembahasan mengenai prinsip kedaulatan NKRI yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.